Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda, amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, para guru, para asatid yang saya muliakan dan saya cintai, santri, putra dan putri Pondok Pesantren Darussalam Muara Tapus Amuntai Tengah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini acara kita diridhai oleh Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena tidak berkumpul kita di sini kecuali untuk mengagungkan syiar dari syiar-syiar agama Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu suatu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'airillah dikatakan oleh guru mulia Sayyidi Habib Umar, a'lamu dinih, simbol-simbol agama. Simbol agama yang paling hebat, yang paling besar adalah Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad adalah simbol agama kita yang sangat besar, sehingga ketika disebut Nabi Muhammad itulah Islam, Nabi Muhammad itulah iman. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Karena itu kita diajari, dididik oleh para guru kita, oleh para ulama kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Karena mengagungkan Nabi Muhammad adalah taqwallah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mudah-mudahan Nabi Muhammad agung di hati kita. Jika Nabi Muhammad agung di hati kita, maka agunglah sahabat Nabi Muhammad. Tidak ada yang berani mengganggu, membahas sahabat Nabi Muhammad. Karena keagungan Nabi Muhammad membuat sahabatnya agung. Wa ashabul kirami kiram. Sahabatnya orang mulia, dia akan mulia. Dan tidak ada yang lebih mulia di dunia ini dari Nabi Muhammad. Maka tidak ada yang lebih mulia seperti sahabat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa mengagungkan Nabi Muhammad, dia akan mengagungkan keluarga Nabi Muhammad, Ahlul Bait Nabi Muhammad. Karena dia keluarga Nabi Muhammad. Ahlul Bait diagungkan bukan karena alim, bukan karena ahli ibadah. Ahlul Bait diagungkan karena dia keluarga Rasulullah. Jika ada yang alim maka double, dia alim dan dia Ahlul Bait. Jika ada yang ahli ibadah maka double lagi, dia alim, ahli ibadah, Ahlul Bait. Walhamdulillah antum di Amuntai sini dididik oleh para ulama kita, oleh para salihin untuk cinta Rasulullah dan cinta keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita buktikan sambutan beliau, guru mulia kita, Guru Haji Mahlani, Guru Mahlani menyambut kita dengan rahmahnya, dengan akhlaknya. Ini bentuk mahabbah li Ahlul Bait Nabi yang beliau warisi dari orang tuanya dan dari guru-gurunya mulia.
Mudah-mudahan hal ini terus berjalan sehingga keberkahan Allah berikan kepada kita. Syiar agama Nabi yang kedua yang agung adalah Ka'bah al-Musharrafah, Baitillahil Haram. Maka kita sunnah ketika melihat Ka'bah, kita doakan Ka'bah, Allahumma zid hadzal bait syarafan wa ta'dhiman wa haibatan. Ya Allah, tambahlah Ka'bah ini kemuliaan-Mu dan seterusnya. Kemudian syiar agama Allah yang ketiga adalah Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah syiar agama Allah. Ketika kita sebut Ramadan atau masuk bulan Ramadan, hidup agama Allah di sana. Maka kita harus mengagungkan Ramadan. Dengan apa? Dengan ta'ah, dengan Al-Quran, dengan memakmurkan masjid, dengan sholat tarawih, dengan puasa. Kemudian syiar agama yang lain adalah masajid, ulama, dan tempat-tempat ibadah, pondok-pondok pesantren. Ini adalah syiar agama Allah, karena tidak dibuat pondok pesantren kecuali untuk menuntut agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menampung putra dan putri kita dalam menjalani ibadah, ilmu, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah di malam hari ini mudah-mudahan Allah catat sebagai bentuk ketakwaan kita. Kita mengagungkan syiar agama Allah, pondok pesantren Darussalam yang muarah Tapus di Amuntai Tengah, Kalimantan Selatan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pondok pesantren yang berkah, pondok pesantren yang diridhai oleh Allah, pondok pesantren yang mengeluarkan para ulama, para salihin, para da'i ilallah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkati baik laki maupun yang perempuan. Allah jadikan kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mencari ilmu agama Allah adalah tidak ada di atasnya kemuliaan. Kemuliaan yang tidak ada di atasnya kemuliaan. Jika kita ditakdirkan mencari ilmu, atau kita ditakdirkan punya anak yang mau mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak-anak ditaruh di pondok pesantren, apa artinya? Anda akan menjadikan anak Anda pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan anak Anda ulama, salihin, adkiya, dan inilah yang membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedih seperti kita meninggalkan anak kita dalam kebodohan. Seperti Nabi Muhammad tidak pernah bangga dan senang seperti kita berdakwah ilallah. Ma yufarrih qalbun nabi mislu ta'allumil ilmi wa ta'limih. Tidak ada yang bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad seperti mencari ilmu agama Allah atau mengajarkan ilmu agama Allah. Mencari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, ini adalah hal, ini adalah amalan, ini adalah ibadah, ini adalah ta'ah yang paling menggembirakan hati Nabi Muhammad. Jika kita sholat, Nabi senang. Kita qiyamul lail, Nabi senang. Kita baca Quran, afdal ibadah. Kita haji dan umrah, Nabi bangga. Tapi tidak bisa mengalahkan kegembiraan Nabi, kebanggaan Nabi seperti kita belajar ilmu agama dan mengajar ilmu agama.
Jika Anda menaruh anak Anda di pondok, berarti Anda telah membuat Nabi bangga dan gembira. Kegembiraan Nabi adalah ridhonya Allah. Kegembiraan Nabi adalah rahmatnya Allah. Kegembiraan Nabi keberkahan dunia akhirat. Mudah-mudahan Nabi bangga dengan kita. Nabi gembira dengan kita. Nabi bahagia dengan kita. Dan nanti di akhirat bersama Nabi di surga. Ketika Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marartu lailata usriya bi 'alan nar." Ketika malam Isra Mi'raj saya diizinkan oleh Allah untuk melihat neraka. Untuk melihat neraka. Fawajadtu aktsara ahliha fuqara. Aku dapati penghuni neraka mayoritas orang-orang fakir, orang-orang miskin. Para sahabat sedih, para sahabat susah, karena rata-rata mereka miskin. Seperti yang hadir di sini ini, insya Allah kelihatan dari wajahnya rata-rata miskin. Kelihatan wajah orang miskin, agak dikit mencurang gini. Benar, banyak orang miskin. Hah? Betul. Siap-siap masuk neraka. Fawajadtu aktsara ahliha fuqara. Saya dapati mayoritas penghuni neraka orang-orang fakir. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal minal mal?" Apakah miskin, fakir karena enggak punya harta, enggak punya mobil bagus, enggak punya rumah mewah, enggak punya sawah lebar, enggak punya uang di rekening? Semua bank dia punya ATM-nya. ATM semua bank. Tapi semuanya kosong, gak ada isinya. Apakah mereka miskin karena gak punya harta ya Rasul? Nabi menjawab, enggak ada hubungannya dengan miskin harta. Bal minal ilm. Mereka miskin dari ilmu. Gak punya ilmu. Orang gak punya ilmu itu orang miskin. Karena walaupun dia ibadah, ibadahnya tidak diterima. Ibadah tanpa ilmu haba'an mansur. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah. Amalnya ditolak oleh Allah. Salat tanpa ilmu, salatnya enggak diterima. Mungkin dia berbuat hal yang membatalkan salat, dia enggak paham. Mungkin dia meninggalkan kewajiban-kewajiban salat, dia enggak paham. Sebentar lagi puasa Ramadan. Pelajari ilmunya puasa, syarat sahnya puasa, hal-hal yang membatalkan puasa harus tahu sebelum masuk bulan Ramadan, sehingga kita puasa dengan benar. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak. Ada riwayat yang mengatakan, rubba rajulin, berapa banyak orang yang sholat sampai beruban, mulai balik sampai tua nggak pernah meninggalkan sholat. Tapi sayangnya dia sholat tanpa ilmu, maka satu dari sholatnya nggak ada yang diterima. Satu nggak ada yang diterima. Naudzubillah. Orang yang miskin dari ilmu, malapetaka yang didapatkan, musibah yang didapatkan. Orang miskin dari ilmu jauh dari hidayah. Oleh karena itu sangat penting sekali adanya pondok pesantren. Sangat penting sekali kita membantu dalam kesuksesan pondok pesantren. Pondok pesantren ini salah satu bentuk dakwah ilallah. Maka setiap orang wajib membantu dakwah ilallah.
Setiap orang wajib membantu dakwah Allah. Kita dengarlah Nabi Muhammad Al-Haddar alaihi rahmatullah, ulama aulia, beliau katakan, ajak orang-orang kaya itu untuk dakwah Allah dengan hartanya. Kasihan dia. Kalau tidak di barzah nanti akan ada itab, akan ada azab bagi orang-orang kaya yang tidak mau membantu dakwah Allah. Oleh karena itu perlu yang mampu dengan hartanya kita gunakan untuk dakwah Allah. Yang mampu dengan kedudukannya, jabatannya dengan jabatannya, tenaganya dengan tenaganya, dukungannya dengan dukungannya. Apa-apa yang kita mampu untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantu. Nabi bersabda, "Man jahaza ghazian faqad ghaza." Siapa yang menyiapkan kuda, senjata untuk perang, maka dia dihitung perang walaupun dia di rumah. Membantu untuk perang, nyiapkan kudanya, nyiapkan senjatanya, nyiapkan perisainya, maka dia dihitung perang fisabilillah. Kesempatan untuk Anda yang punya harta, kesempatan untuk Anda yang punya kedudukan, bantu dakwah ilallah, maka Anda ditulis sebagai dai ilallah. Tahukah makna ditulis sebagai dai ilallah? Rasulullah bangga dengan Anda. Rasulullah senang dengan Anda. Gak cukup itu bagi kita? Tidakkah itu hal yang paling berharga di dunia ini? Tidakkah itu hal yang paling hebat di dunia ini? Membuat Nabi bangga dengan kita. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai da'i ilallah. Apapun yang kita miliki, mari gunakan untuk dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan santri putra putri pondok pesantren Darussalam Allah berkati, Allah beri ilmu yang manfaat, Allah beri hidayah dan taufik, Allah mudahkan untuk menghafal Quran, untuk memahami hadis Nabi, memahami syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah panjangkan umur guru kita, para ulama kita, para asatid kita. Allah makmurkan pondok ini. Wa insyaallah sekarang dalam pembangunan sudah dibangun belum ya? Udah jadi. Masya Allah, udah jadi apa namanya ini, asrama santri putra. Wah, insyaallah sebentar lagi bangun lagi asrama santri putri dalam ma'lutuf al-afiyah, barakah dhahir batin, ala hadin yakun yawm salihah, jariban kulli khair, dafin kulli syar, wa ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.